Bayangkan sebuah pagi terik di Makkah, saat para petugas menggali makam berusia puluhan tahun, namun tiba-tiba mereka jatuh tersungkur. Bukan karena panas, melainkan karena tubuh di dalam liang lahat itu masih utuh dan harum. Jasad itu milik seorang ulama dari pelosok Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagaimana mungkin seorang anak desa dari Banten menjadi pemimpin ulama di Masjidil Haram, menulis kitab dengan cahaya dari jarinya, dan jasadnya menolak hancur oleh bumi? Simak kisah ini sampai akhir, bagikan jika bermanfaat, tekan like, subscribe, tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mudahkan hidup Anda dan lapangkan rezeki Anda. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, matahari Makkah menyengat seperti biasa, memantulkan panas ke pasir dan beta-bata tua di pemakaman Jannatul Mala. Para petugas datang dengan langkah tegas, membawa alat gali, papan kayu, dan kain penutup wajah dari debu. Bagi mereka, ini pekerjaan rutin. Penataan area makam, pembongkaran kubur lama, lalu pemindahan sesuai prosedur setempat, karena lahan yang semakin sempit. Tidak ada yang mengira, di antara ratusan makam yang pernah mereka tangani, hari itu mereka akan menemui sesuatu yang membuat lutut lemas dan pikiran seolah berhenti bekerja. Nama di berkas hanya tertulis sederhana. Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari negeri jauh, dari timur, dari Nusantara. Para petugas mungkin pernah mendengar sekilas nama itu dari peziarah Jawi. Tapi tetap saja, makam adalah makam. Hukum alam seharusnya sama bagi semua orang. Cangkul pertama menghantam tanah, debu naik, pasir kering berjatuhan, dan bau khas tanah Makkah mulai tercium. Bau yang biasanya membawa kesan sunyi dan selesai. Mereka menggali perlahan, lapis demi lapis, sampai kedalaman yang diperkirakan tepat. Seorang petugas paling depan menunduk, mengangkat pasir dengan tangan, memastikan tak merusak bagian bawah. Namun, saat ujung alatnya menyentuh ruang liang lahat, suasana mendadak berubah. Bukan karena ada suara, bukan karena ada teriakan, melainkan karena sejenis rasa aneh yang sulit dijelaskan, seperti udara, mendadak menjadi lebih berat. Petugas itu berhenti, menatap ke dalam, lalu tubuhnya bergetar. Dalam hitungan detik, ia jatuh tersungkur ke tanah, seperti orang yang kehilangan tenaga. Rekannya spontan mundur selangkah. Ada yang menggenggam dadanya, ada yang mengucap istighfar, ada pula yang terpaku menatap lubang itu tanpa berkedip. Ketika mereka mendekat kembali dengan hati-hati, sesuatu yang mereka lihat tidak sesuai dengan bayangan mereka tentang makam lama. Bukannya tulang belulang yang tersisa, bukannya kain yang lapuk. Mereka melihat jasad yang tampak utuh, seolah baru saja dibaringkan. Kulitnya tidak tampak menghitam, seperti yang mereka duga. Kafannya tidak hancur berantakan. Dan yang paling mengejutkan, aroma harum keluar dari liang lahat. Kuat dan jelas, bukan bau tanah, bukan bau lembab, melainkan wangi yang membuat orang menelan ludah karena bingung. Wangi itu menyebar cepat, seperti menembus kain penutup wajah, menempel di udara panas Makkah yang biasanya kering tanpa ampun. Para petugas saling berpandangan, tak ada yang berani bicara keras. Beberapa langkah mereka goyah. Di tempat yang biasanya memunculkan rasa biasa-biasa saja, kini muncul rasa takut yang bercampur hormat. Kabar itu bergerak seperti api kecil di padang kering. Dalam waktu singkat, beberapa orang yang berwenang dipanggil. Ada yang memeriksa dengan tenang, ada yang menahan napas, ada yang meminta semua orang mundur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Situasi menjadi semakin hening, karena siapapun yang berdiri di dekat lubang itu merasakan hal yang sama, wangi yang tidak wajar, dan tubuh yang tidak wajar. Keputusan pun mulai dibicarakan. Bukan lagi soal pekerjaan, melainkan soal adab. Jika benar ini jasad seorang alim, jika benar ini tanda kemuliaan, maka pembongkaran bukan sekadar teknis, ini urusan kehormatan. Maka perintah segera keluar. Hentikan, tutup kembali, jangan lanjutkan. Para petugas bergerak lebih pelan dari sebelumnya, seperti takut mengganggu sesuatu yang tidak kasat mata. Namun justru pada titik itulah, misteri itu benar-benar dimulai. Siapa Syekh Nawawi Al-Bantani? Sampai tanah Makkah pun seolah menjaga raganya. Apa yang beliau lakukan sepanjang hidupnya, hingga harum namanya muncul, bahkan dari balik pasir. Mengapa kisah ini membuat orang-orang yang mendengarnya merinding? Bukan karena horor, tetapi karena rasa takjub. Dan jika pembongkaran makam saja mampu mengguncang para petugas yang setiap hari menghadapi kematian, maka bayangkan seperti apa perjalanan hidup orang yang berbaring di sana. Dari sinilah langkah kita mundur ke masa lalu,
menuju sebuah desa di pesisir utara, Banten tempat semuanya bermula. Setelah pembongkaran makam itu dihentikan, dan liang lahat ditutup kembali dengan penuh kehati-hatian, satu pertanyaan menggantung di benak semua orang yang terlibat. Siapakah sebenarnya Syekh Nawawi Al-Bantani? Nama itu mungkin tidak asing bagi sebagian penuntut ilmu. Namun bagi banyak orang di Makkah, ia hanyalah satu dari sekian banyak ulama yang pernah wafat di Tanah Suci. Tetapi peristiwa jasad utuh dan aroma harum itu jelas bukan kejadian biasa. Dari mulut ke mulut, cerita tenteng ulama dari timur mulai menyebar. Para petugas makam, penjaga, hingga sebagian penduduk setempat mulai mengingat-ingat kembali kisah-kisah lama yang pernah mereka dengar tentang seorang guru besar yang berasal dari negeri jauh bernama Jawi atau Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani bukan ulama Arab, bukan pula bangsawan Hijaz. Ia lahir dan besar jauh dari Makkah, di tanah yang pada abad ke-19 bahkan tidak masuk peta utama dunia Islam. Namun anehnya, namanya pernah bergema sangat kuat di pusat peradaban Islam. Di masa hidupnya, ia dikenal sebagai pengajar di Masjidil Haram, tempat paling sakral dan paling bergengsi bagi siapapun yang mengabdikan diri pada ilmu agama. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang terdiam. Tidak mudah menjadi pengajar di sana, apalagi bagi seorang pendatang dari wilayah yang oleh sebagian ulama Arab kala itu dianggap pinggiran. Maka wajar jika muncul rasa heran. Bagaimana mungkin seorang dari Banten bisa duduk sejajar, bahkan dihormati, di tengah para ulama besar dunia? Seiring cerita itu disusun ulang, satu demi satu potongan masa lalu mulai muncul ke permukaan. Syekh Nawawi dikenal bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai penulis yang sangat produktif. Kitab-kitabnya beredar luas, tidak hanya di Hijaz, tetapi juga sampai Mesir, Syam, Afrika Utara dan Asia Tenggara. Jumlahnya mencapai ratusan jilid, membahas tafsir, fikih, akidah, dan tasawuf. Para santri menyebut tulisannya jelas, runtut, dan menenangkan hati. Tidak sedikit ulama besar yang merujuk pendapatnya. Ini bukan prestasi kecil. Di dunia ilmu Islam, diakui oleh sesama ulama, berarti melewati ujian panjang yang tidak terlihat oleh mata awam. Namun yang paling menarik, meskipun namanya harum di Makkah, Syekh Nawawi tidak pernah meninggalkan identitas asalnya. Ia selalu menyebut dirinya Al-Bantani, orang Banten. Gelar itu bukan sekadar penanda geografis, melainkan pernyataan jati diri. Ia seolah ingin berkata bahwa ilmu tidak mengenal pusat dan pinggiran, tidak mengenal Arab atau non-Arab. Selama seseorang bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan menjaga adab, pintu kemuliaan akan terbuka. Sikap inilah yang membuat banyak muridnya dari Nusantara merasa percaya diri. Mereka belajar bahwa menjadi orang timur bukanlah penghalang untuk bersinar di panggung dunia. Perlahan, rasa penasaran tentang Syekh Nawawi berubah menjadi rasa hormat. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian di makam itu dengan kehidupan beliau yang penuh pengabdian. Jika jasadnya dijaga, mungkin karena ilmunya menjaga banyak hati semasa hidup. Jika aromanya harum, mungkin karena lisannya terbiasa dengan zikir dan doa. Namun semua itu masih sebatas dugaan. Untuk benar-benar memahami mengapa seorang ulama dari timur bisa mencapai derajat seperti itu, kita harus mundur lebih jauh lagi, ke masa ketika ia belum dikenal siapapun, ke sebuah desa sederhana di pesisir utara Banten, tempat darah, doa, dan silsilahnya berakar. Dari sanalah jawaban sesungguhnya mulai terlihat. Untuk memahami mengapa Syekh Nawawi Al-Bantani tumbuh menjadi sosok yang begitu kuat secara ilmu dan batin, kita harus menelusuri sesuatu yang sering luput dari perhatian sejarah modern. Silsilah dalam tradisi keilmuan Islam, terutama di Nusantara. Silsilah bukan sekadar catatan keluarga, melainkan jalur keberkahan. Ilmu tidak berdiri sendiri. Ia mengalir dari guru ke murid, dari orang tua ke anak, dari doa ke perbuatan. Dan pada diri Syekh Nawawi, aliran itu ternyata sangat dalam. Ia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari garis keturunan ulama dan pendakwah yang sejak lama mengabdikan hidupnya untuk agama dan masyarakat. Ayahnya, Syekh Umar bin Arabi, dikenal sebagai ulama lokal yang disegani di wilayah Tanara, Banten. Ia bukan hanya mengajarkan dasar-dasar agama, tetapi juga menanamkan adab, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab kepada umat. Rumah mereka sederhana, namun dipenuhi dengan suasana belajar. Kitab-kitab menjadi pemandangan biasa, diskusi agama menjadi makanan sehari-hari. Dari ayahnya inilah Nawawi kecil pertama kali mengenal huruf-huruf Arab.
doa-doa pendek, dan makna kesabaran. Pendidikan ini mungkin terlihat biasa, tetapi ia menjadi fondasi yang sangat kuat bagi perkembangan batin dan intelektualnya di kemudian hari. Namun jika silsilah itu ditarik lebih jauh ke atas, jalurnya menjadi semakin menarik. Banyak catatan pesantren menyebut bahwa Syekh Nawawi memiliki hubungan darah dengan Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh besar Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Artinya, dalam dirinya mengalir darah para pendakwah yang menyebarkan Islam bukan dengan pedang, tetapi dengan kebijaksanaan, budaya, dan kelembutan. Hubungan ini bukan sekadar kebanggaan genealogis. Dalam tradisi pesantren, garis keturunan ini diyakini membawa amanah spiritual. Menjaga ajaran Islam tetap membumi dan penuh kasih, meski zaman terus berubah. Koneksi silsilah ini juga menjelaskan mengapa sejak kecil Nawawi menunjukkan kecenderungan yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia dikenal tenang, jarang berlebihan dalam bermain, dan mudah tenggelam dalam perenungan. Orang-orang tua di desa sering mengatakan bahwa anak ini berat auranya, dalam arti memiliki kedalaman batin yang tidak biasa. Ia cepat memahami pelajaran agama dan memiliki ingatan yang kuat. Bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga kepekaan rasa. Ia mudah tersentuh oleh kisah-kisah Nabi, mudah menangis saat mendengar ayat-ayat tertentu, dan tampak serius dalam menjalani ibadah. Silsilah yang kuat ini juga membawa satu konsekuensi penting, tuntutan moral. Nawawi tumbuh dengan kesadaran bahwa ia membawa nama besar para pendahulunya. Ini bukan beban yang membuatnya sombong, melainkan tanggung jawab yang membuatnya hati-hati. Setiap langkahnya seolah diawasi oleh sejarah keluarganya sendiri. Ia belajar sejak dini bahwa ilmu tanpa akhlak adalah bencana, dan kedudukan tanpa kerendahan hati hanya akan membawa kehancuran. Kesadaran inilah yang kelak membentuk sikap tawaduknya. Bahkan ketika ia sudah menjadi ulama besar di Makkah. Jejak darah para wali ini bukan jaminan kemuliaan instan, tetapi benih. Benih itu baru tumbuh karena disiram dengan usaha, tirakat, dan pengorbanan. Syekh Nawawi tidak pernah mengandalkan silsilah untuk meminta penghormatan. Justru sebaliknya, ia bekerja lebih keras, belajar lebih dalam, dan menjaga dirinya lebih ketat. Dari sinilah kita mulai memahami bahwa keistimewaan Syekh Nawawi bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil dari pertemuan antara garis keturunan yang bersih dan usaha pribadi yang luar biasa. Dan untuk melihat bagaimana benih itu mulai bertunas, kita harus masuk ke masa kanek-kanoknya di Tanara. Pada momen-momen sunyi yang kelak mengubah arah hidupnya. Di desa Tanara, sebuah kampung sederhana di pesisir utara Banten, kehidupan berjalan lambat dan teratur. Pagi diisi dengan suara ayam dan aktivitas sawah, sore dengan canda anak-anak yang berlarian di pematang. Namun di tengah rutinitas itu, ada satu pemandangan yang kerap membuat orang dewasa berhenti sejenak. Seorang anak kecil duduk diam di tepi sumur tua, menatap air dengan pandangan yang sulit ditebak. Anak itu adalah Nawawi. Alih-alih bermain, ia memilih menyendiri. Tangannya kadang menyentuh bibir sumur, wajahnya tenang, seolah sedang berbincang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Sumur itu berdiri di sudut kampung. Sederhana, namun oleh keluarga Nawawi, diyakini memiliki sejarah panjang sebagai tempat para leluhur melakukan riadah batin. Penduduk desa awalnya menganggap kebiasaan itu aneh, tetapi lama-kelamaan mereka terbiasa. Nawawi kecil bukan anak yang tertutup atau pemarah. Ia sopan, mudah membantu, dan patuh pada orang tua. Hanya saja, ia memiliki kecenderungan untuk hening. Jika anak-anak lain tertawa keras, Nawawi memilih tersenyum kecil. Jika mereka berlomba memanjat pohon, Nawawi duduk sambil membaca atau mengulang hafalan. Ayahnya, Syekh Umar, memahami betul watak anaknya. Ia tidak memaksa Nawawi menjadi seperti anak lain, karena ia melihat sesuatu yang berbeda, ketenangan yang tidak dibuat-buat, dan keseriusan yang muncul terlalu dini untuk ukuran seorang anak. Suatu sore, ibunya mendekati Nawawi yang sedang duduk di tepi sumur. Dengan suara lembut, ia bertanya apa yang sedang dilakukan anaknya. Nawawi menoleh pelan dan menjawab singkat, "Aku melihat bayangan rumah Allah." Jawaban itu membuat ibunya terdiam. Kalimat tersebut tidak terdengar seperti permainan imajinasi biasa. Ada keyakinan yang jujur di dalamnya. Sejak saat itu, orang tuanya semakin berhati-hati mendidik Nawawi. Mereka memperbanyak doa, menjaga makanannya, dan membiarkan kecenderungan batinnya tumbuh tanpa paksaan. Bagi mereka, anak ini bukan untuk diarahkan, tetapi untuk dijaga. Di sekitar sumur itulah,
Nawawi mulai membangun kebiasaan yang kelak membentuk kekuatan ingatannya. Ia sering membasuh wajah sebelum belajar, duduk tenang, lalu membaca kitab dasar dengan penuh konsentrasi. Ia tidak membaca cepat, tetapi mengulang dengan sabar. Dalam waktu singkat, ia mampu menghafal matan-matan dasar yang biasanya membutuhkan waktu lama bagi anak seusianya. Para ulama lokal mulai memperhatikan. Mereka melihat bukan hanya kecerdasan, tetapi juga adab. Nawawi tidak pernah menyela, tidak pernah merasa paling tahu, dan selalu menunduk ketika berbicara dengan guru. Sumur itu menjadi simbol masa kecilnya, tempat ia belajar diam, fokus, dan mengenal dirinya sendiri. Dalam kesunyian itu, Nawawi belajar mendengar, bukan hanya mendengar suara guru, tetapi juga mendengar hatinya. Kebiasaan inilah yang kelak memudahkannya memahami teks-teks sulit. Ia tidak tergesa-gesa. Ia memberi ruang bagi makna untuk masuk perlahan. Cara belajar seperti ini jarang dimiliki anak-anak lain. Namun, bagi Nawawi, itu terasa alami. Ia tidak tahu bahwa kebiasaan kecil di tepi sumur itu sedang menyiapkannya untuk dunia yang jauh lebih besar. Seiring waktu, kabar tentang kecerdasan Nawawi menyebar di Tanara. Banyak yang memuji, sebagian hanya mengamati. Namun, satu hal pasti, desa kecil itu sedang menyimpan potensi besar. Di balik ketenangan seorang anak di tepi sumur, tersimpan tekad yang belum sepenuhnya disadari. Tekad yang suatu hari akan membawanya meninggalkan Tanara, menyeberangi laut, dan menghadapi ujian yang jauh lebih berat. Dari kesunyian desa inilah, perjalanan panjang itu akan dimulai. Waktu berjalan pelan di Tanara, tetapi tekad di dalam diri Nawawi tumbuh semakin kuat. Memasuki usia remaja, ia telah menguasai banyak kitab dasar yang diajarkan para ulama lokal. Setiap pelajaran terasa seperti pintu yang terbuka menuju pintu lain yang lebih besar. Justru di titik itulah kegelisahan mulai muncul. Nawawi merasakan bahwa apa yang ia pelajari di Tanara adalah fondasi, bukan tujuan akhir. Ada pusat ilmu yang terus memanggilnya dari kejauhan. Sebuah tempat yang namanya disebut dengan penuh takzim oleh para guru. Maka, di sanalah, kata mereka, ilmu-ilmu besar diuji, disaring, dan dimatangkan. Keputusan untuk berangkat ke Makkah bukan keputusan ringan. Pada awal abad ke-19, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar soal biaya, melainkan soal nyawa. Perjalanan laut memakan waktu berbulan-bulan, menembus badai, penyakit, dan ketidakpastian. Banyak yang tidak pernah kembali. Orang tua Nawawi memahami risiko itu. Mereka tidak langsung mengiyakan, tetapi juga tidak menolak. Ayahnya mengajak Nawawi berbincang panjang. Bukan tentang keberanian, melainkan tentang niat. Apakah ia ingin pergi demi nama besar, atau demi ilmu yang bisa bermanfaat bagi umat? Nawawi menjawab dengan tenang bahwa ia ingin belajar agar kelak bisa mengajar. Jawaban sederhana itu menjadi penentu. Persiapan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada perayaan besar, tidak ada pesta perpisahan yang meriah. Keberangkatan Nawawi berlangsung sunyi. Seperti sifatnya sejak kecil, ia membawa sedikit pakaian, beberapa kitab, dan doa dari orang tuanya. Ibunya menahan tangis, ayahnya menahan cemas, tetapi keduanya yakin bahwa anak ini tidak berjalan sendirian. Ia membawa amanah keluarga, silsilah ulama, dan harapan banyak orang yang diam-diam percaya pada masa depannya. Bagi Nawawi sendiri, langkah itu bukan sekadar meninggalkan kampung halaman, tetapi meninggalkan kenyamanan. Kapal layar yang ditumpanginya bukan kapal besar yang kokoh. Geladaknya sempit, penumpangnya berdesakan, dan bekalnya terbatas. Di lautan, Nawawi melihat langsung betapa kecilnya manusia di hadapan alam. Ombak tinggi, angin kencang, dan melamulam panjang, tanpa kepastian, menguji keteguhan hatinya. Banyak penumpang jatuh sakit. Ada yang menyesal, ada yang putus asa. Nawawi memilih berdiam, memperbanyak doa, dan menjaga pikirannya tetap jernih. Ia menyadari bahwa perjalanan ini adalah bagian dari pendidikan batin. Jauh sebelum ia duduk di halaqah Makkah. Dalam perjalanan panjang itu, Nawawi belajar satu hal penting, kesabaran. Waktu tidak bisa dipercepat, laut tidak bisa dilawan. Ia belajar menerima keadaan sambil terus memperbaiki niat. Setiap kali rasa takut muncul, ia mengingat tujuan akhirnya. Ia tidak pergi untuk menjadi terkenal, melainkan untuk belajar dari sumbernya. Kesadaran ini membuatnya tetap tenang, bahkan ketika kapal terombang-ambing hebat. Bagi Nawawi, rasa takut bukan alasan untuk mundur, melainkan pengingat bahwa ia sedang berada di jalan yang besar. Ketika akhirnya garis pantai Hijaz terlihat di kejauhan,
Perasaan Nawawi bercampur antara lega dan gentar. Ia tahu bahwa ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Makkah bukan tempat yang ramah bagi semua orang. Di sana, ilmu diukur dengan ketajaman, adab diuji dengan kesabaran, dan niat disaring oleh kerasnya persaingan. Namun satu hal sudah pasti, Nawawi telah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya, bahkan mengubah sejarah Nusantara. Dari seorang anak yang tumbuh di desa pesisir, ia kini berdiri di ambang pusat dunia Islam, siap memulai babak baru yang jauh lebih menantang. Setibanya di Makkah, Nawawi tidak langsung merasakan kemegahan seperti yang sering dibayangkan orang. Kota suci itu padat, panas, dan penuh manusia dari berbagai penjuru dunia. Bahasa, warna kulit, dan kebiasaan bercampur tanpa jarak. Bagi seorang pemuda dari Tanara, suasana ini bisa terasa menakutkan. Namun, Nawawi memilih bersikap tenang. Ia menyadari bahwa di tempat inilah niatnya akan diuji. Ia bukan datang untuk diperlakukan istimewa, melainkan untuk belajar dari bawah, sebagaimana santri lain yang datang dengan mimpi besar dan bekal yang terbatas. Hari-hari pertama dihabiskan Nawawi dengan beradaptasi. Ia mencari tempat tinggal sederhana, mengatur waktu belajar, dan mulai mendatangi halaqah-halaqah kecil di sekitar Masjidil Haram. Ia duduk di barisan belakang, mendengarkan dengan saksama, mencatat seperlunya, dan tidak banyak bicara. Di tengah para penuntut ilmu yang berasal dari Arab, Afrika, dan Asia Tengah, Nawawi dikenal sebagai santri Jawi. Sebutan itu bukan ejekan, melainkan penanda asal. Namun, di balik sebutan itu, ada anggapan tak terucap, bahwa murid dari Jawi biasanya tertinggal dalam penguasaan bahasa dan kitab. Nawawi tidak terganggu oleh anggapan tersebut. Ia justru menjadikannya sebagai pengingat untuk bekerja lebih keras. Setiap selesai halaqah, ia mengulang pelajaran sendiri, menelusuri makna kata per kata, dan membandingkan penjelasan dari satu guru ke guru lain. Ia tidak terburu-buru mengejar banyak guru sekaligus. Baginya, memahami satu kitab dengan benar lebih penting daripada sekadar hadir di banyak majelis. Disiplin ini membuatnya cepat berkembang. Dalam waktu yang relatif singkat, ia mampu mengikuti diskusi yang lebih berat. Bahkan ketika topik mulai menyentuh perbedaan pendapat para imam mazhab. Kehidupan Nawawi di Makkah sangat sederhana. Makan seadanya, tidur secukupnya, dan waktu luang hampir seluruhnya digunakan untuk belajar. Ia jarang terlihat bercanda berlebihan. Bukan karena sombong atau menutup diri, tetapi karena fokus. Ia tahu bahwa kesempatan belajar di Makkah tidak datang dua kali. Banyak santri yang tergoda oleh pergaulan, sebagian terjebak dalam kelelahan, namun Nawawi menjaga ritmenya dengan ketat. Ia bangun sebelum fajar, memulai hari dengan ibadah, lalu belajar hingga malam. Pola ini dijalaninya tanpa keluhan. Perlahan, beberapa guru mulai memperhatikan keseriusannya. Mereka melihat seorang murid yang jarang bertanya, tetapi selalu tepat ketika diminta menjawab. Seorang murid yang tidak menonjolkan diri, tetapi pemahamannya dalam. Dari sinilah kepercayaan mulai tumbuh. Nawawi diberi kesempatan mendekat, duduk lebih depan, dan mengikuti pembahasan yang lebih mendalam. Ia tidak pernah merasa itu sebagai kemenangan pribadi. Ia menganggapnya sebagai amanah yang harus dijaga dengan adab yang lebih tinggi. Sebagai santri Jawi, Nawawi juga membawa pengalaman yang berbeda. Ia terbiasa dengan Islam yang hidup berdampingan dengan budaya lokal. Hal ini membuatnya peka terhadap konteks dan realitas umat. Ketika belajar di Makkah, kepekaan ini menjadi kelebihan tersendiri. Ia tidak hanya menghafal teks, tetapi memahami tujuan hukum dan pesan di baliknya. Cara berpikir inilah yang kelak membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Namun pada tahap ini, semua itu masih tersembunyi di balik kesunyian dan kerendahan hatinya. Hari demi hari berlalu, dan Nawawi semakin tenggelam dalam dunia ilmu. Ia belum dikenal luas, belum memiliki halaqah sendiri, dan belum menulis kitab besar. Tetapi fondasi itu sedang dibangun dengan sangat kokoh. Dari seorang santri Jawi yang duduk di barisan belakang, Nawawi sedang menyiapkan diri untuk langkah berikutnya. Sebuah fase yang akan menuntut pengorbanan lebih besar, tirakat lebih keras, dan kedalaman batin yang jauh melampaui kebiasaan. Seiring berjalannya waktu, Nawawi mulai menyadari bahwa kecerdasan saja tidak cukup untuk bertahan di Makkah. Banyak santri yang cerdas, hafalannya kuat, dan lisannya fasih. Namun hanya sedikit yang benar-benar mampu menembus kedalaman ilmu. Dari pengamatannya terhadap para guru besar, Nawawi memahami satu rahasia yang jarang diucapkan terang-terangan. Ilmu sejati
lahir dari kesucian hidup. Sejak saat itu, ia mulai menjalani tirakat dengan disiplin yang jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Bukan tirakat yang aneh, melainkan tirakat yang sunyi dan konsisten, yang menyentuh hal-hal paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang ia jaga dengan sangat serius adalah makanan. Nawawi hanya memakan makanan yang benar-benar jelas sumber dan kehalalannya. Ia tidak segan menahan lapar jika ragu dengan apa yang tersedia. Baginya, apa yang masuk ke perut akan memengaruhi kejernihan hati dan pikiran. Ia pernah mendengar nasihat para guru bahwa satu suap yang syubhat bisa menggelapkan hati lebih lama daripada satu malam tanpa tidur. Prinsip ini dipegang teguh. Ia memilih hidup sederhana, bahkan sangat sederhana, demi menjaga kebersihan batinnya. Selain menjaga makanan, Nawawi juga mengatur waktunya dengan ketat. Tidur secukupnya, tidak berlebihan. Malam hari, sering ia bagi antara belajar dan ibadah. Saat santri lain terlelap karena kelelahan, Nawawi masih terlihat duduk bersila, membaca kitab dengan cahaya lampu minyak yang redup. Jika rasa kantuk datang, ia bangkit, berwudu, lalu melanjutkan kembali. Pola hidup ini tidak ia jalani dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran. Ia yakin bahwa waktu adalah amanah. Setiap jam yang terlewat tanpa manfaat adalah kerugian yang tidak bisa ditebus. Tirakat Nawawi juga tampak dalam cara ia menjaga lisan. Ia sangat hemat bicara, tidak mudah terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Jika berbicara, ia memilih kata dengan hati-hati. Ia tidak ingin lisannya kotor oleh kata sia-sia, apalagi oleh kebanggaan diri. Dalam dunia ilmu, godaan untuk merasa unggul sangat besar, terlebih ketika seseorang mulai dipuji. Nawawi memilih jalan sebaliknya. Ia justru semakin menunduk ketika mulai merasakan kemajuan. Baginya, rasa bangga adalah alarm bahaya yang harus segera dimatikan. Zikir menjadi napas dalam kesehariannya. Bukan zikir yang keras dan mencolok, tetapi zikir yang mengalir pelan di dalam hati. Ia mengulang asma-asma Allah saat berjalan, saat duduk, bahkan saat membaca. Kebiasaan ini membuat pikirannya tetap tenang meski jadwalnya padat. Banyak santri heran melihatnya jarang terlihat gelisah. Dalam situasi sulit sekalipun, wajahnya tetap stabil. Keteguhan ini bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari latihan batin yang terus-menerus. Dari luar, hidup Nawawi mungkin tampak berat, namun bagi dirinya sendiri, tirakat ini justru menjadi sumber kekuatan. Ia merasa pikirannya semakin jernih, hafalannya semakin kuat, dan pemahamannya semakin dalam. Ia mulai bisa menangkap maksud guru, bahkan sebelum penjelasan selesai. Kitab-kitab yang sebelumnya terasa rumit perlahan menjadi lebih mudah dipahami. Ini bukan karena keajaiban instan, melainkan karena seluruh hidupnya sudah diarahkan pada satu tujuan, ilmu yang bermanfaat. Para guru mulai melihat perubahan itu. Nawawi bukan hanya santri yang rajin, tetapi santri yang matang secara batin. Ia tidak sekadar menyerap pelajaran, tetapi menghidupkannya dalam perilaku. Inilah yang membuat sebagian guru mulai memberikan perhatian khusus, bukan karena kasihan, tetapi karena percaya. Tirakat yang dijalani Nawawi telah mengasah sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang kelak akan dikenal orang sebagai cahaya ilmu. Dan cahaya itu, perlahan tapi pasti, mulai terlihat oleh dunia di sekitarnya. Perubahan dalam diri Nawawi akhirnya mencapai titik yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dari seorang santri yang selalu duduk di barisan belakang, ia mulai diminta duduk lebih dekat ke pusat halakoh. Beberapa guru mempercayakan kepadanya untuk membacakan teks, menjelaskan ulang pelajaran kepada santri lain, atau menjawab pertanyaan dasar. Nawawi menjalankan semua itu dengan hati-hati, tanpa nada menggurui. Ia menjawab seperlunya, selalu menyebutkan sumber, dan tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Sikap ini membuatnya disukai, bukan hanya karena ilmunya, tetapi karena adabnya. Suatu hari, setelah sebuah pengajian selesai, seorang guru besar memberi isyarat agar Nawawi tetap duduk. Santri lain perlahan meninggalkan area itu. Guru tersebut kemudian meminta Nawawi menjelaskan satu bagian kitab yang baru saja dibahas, tetapi dengan bahasa yang lebih sederhana. Nawawi menunduk sejenak menyusun kata, lalu menjelaskan dengan tenang. Penjelasannya singkat, runtut, dan mudah dipahami. Sang guru tersenyum tipis. Dari situlah kepercayaan itu berubah bentuk. Nawawi tidak lagi hanya belajar, tetapi mulai ikut menghidupkan ilmu di majelis. Tak lama kemudian, Nawawi mulai membuka lingkaran kecil pengajian sendiri. Bukan halakoh besar,
hanya beberapa santri yang duduk melingkar di pelataran masjid. Mereka datang karena merasa terbantu oleh cara penjelasannya. Nawawi tidak meniru gaya guru-guru Arab yang penuh istilah berat. Ia memilih bahasa yang lugas, memberi contoh, dan menjelaskan maksud hukum, bukan hanya bunyi teks. Lingkaran kecil itu perlahan membesar. Santri dari berbagai latar belakang mulai ikut bergabung, termasuk mereka yang sebelumnya kesulitan mengikuti pelajaran di halakoh besar. Lingkaran ilmu Nawawi tumbuh di bawah bayang-bayang Ka'bah, di area yang sama dengan halakoh para ulama senior. Ini bukan hal sepele. Di tempat seperti Masjidil Haram, reputasi terbentuk sangat cepat. Jika seseorang keliru berbicara, namanya akan tenggelam. Jika seseorang berbicara dengan benar dan beradab, namanya akan terangkat dengan sendirinya. Nawawi menyadari itu. Ia tidak pernah mengejar jumlah murid. Ia hanya fokus menjaga kualitas penjelasan dan ketulusan niat. Namun justru karena itulah, halakahnya semakin ramai. Beberapa ulama senior mulai memperhatikan fenomena ini. Seorang santri Jawi tanpa gelar besar mampu menarik perhatian banyak penuntut ilmu. Ada yang penasaran, ada yang kagum, ada pula yang diam-diam menguji. Pertanyaan-pertanyaan sulit mulai dilontarkan dalam suasana diskusi. Nawawi menjawab dengan tenang, selalu merujuk pada pendapat ulama sebelumnya. Ia tidak pernah memaksakan pandangan pribadi. Jika ada perbedaan pendapat, ia menjelaskannya dengan adil. Sikap inilah yang membuat suasana halakahnya terasa aman dan menenangkan. Bagi Nawawi sendiri, fase ini adalah ujian yang tidak kalah berat dari masa tirakat. Ujian bukan lagi soal lapar atau kurang tidur, melainkan soal menjaga hati. Pujian mulai terdengar. Nama Al-Bantani mulai disebut-sebut. Disinilah banyak orang tergelincir. Namun Nawawi mengingat pesan ayahnya dan gurunya. Semakin tinggi ilmu, semakin dalam, harus menunduk. Ia memperketat ibadahnya, memperbanyak istighfar, dan mengurangi hal-hal yang bisa memancing kebanggaan diri. Ia tidak ingin lingkaran ilmu ini menjadi jalan menuju kemasyhuran kosong. Lingkaran itu akhirnya menjadi simbol perubahan besar. Dari santri Jawi yang nyaris tak dikenal, Nawawi kini menjadi rujukan bagi banyak penuntut ilmu. Namun, ini baru permulaan. Popularitas yang mulai tumbuh akan segera mengundang ujian yang lebih terbuka dan lebih keras. Akan datang saatnya ia tidak hanya diuji oleh murid, tetapi oleh para ulama besar dari luar Makkah. Sebuah pertemuan yang akan menentukan apakah cahaya ilmu Nawawi benar-benar mampu menembus dinding keraguan dunia. Ketenaran halakoh Nawawi yang tumbuh cepat di bawah bayang-bayang Ka'bah akhirnya menembus batas-batas Makkah. Kabar tentang seorang alim dari Jawi yang mampu menjelaskan kitab-kitab rumit dengan bahasa jernih sampai ke telinga rombongan ulama yang datang dari Mesir. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan perdebatan ilmiah tingkat tinggi, dididik dalam tradisi panjang pusat ilmu seperti Al-Azhar. Sebagian dari mereka penasaran, sebagian lain menyimpan keraguan. Dalam benak mereka muncul satu pertanyaan yang tak terucap. Benarkah ada seorang dari Nusantara yang ilmunya setara, bahkan melampaui para ulama Arab? Kesempatan itu datang dalam sebuah pertemuan terbuka di Masjidil Haram. Suasananya khidmat tetapi tegang. Para penuntut ilmu berkumpul, membentuk lingkaran besar. Nawawi duduk tenang di antara mereka, tidak di tengah, tidak pula menonjol. Ia tidak tahu pertanyaan apa yang akan datang, tetapi ia siap mendengarkan. Seorang ulama Mesir yang dikenal tajam dalam analisis fikih memulai dengan sebuah persoalan rumit tentang hukum waris, lengkap dengan perbedaan pendapat para imam dan implikasinya. Pertanyaan itu bukan sekadar mencari jawaban, melainkan menguji kedalaman dan ketelitian. Nawawi tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, sebuah kebiasaan yang ia pelihara sebagai bentuk adab. Dalam diam itu, sebagian orang mengira ia ragu. Namun, ketika ia mulai berbicara, suaranya tenang dan terukur. Ia menyusun jawaban langkah demi langkah, menyebutkan dalil, mengurai pendapat ulama terdahulu, lalu menjelaskan mengapa perbedaan itu muncul. Tidak ada nada menantang, tidak ada upaya memamerkan hafalan. Ia hanya menjelaskan, seolah sedang mengajar santri pemula. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat orang-orang terdiam. Pertanyaan kedua datang. Kali ini tentang tafsir ayat yang dikenal memiliki banyak lapisan makna. Ulama Mesir itu mengangkat satu frasa yang sering diperdebatkan dan meminta penjelasan Nawawi. Sekali lagi, Nawawi menjawab dengan runtut. Ia tidak memaksakan satu tafsir,
melainkan membuka ruang pemahaman. Ia menjelaskan konteks turunnya ayat, pandangan para mufasir, dan pesan moral yang bisa ditarik. Jawabannya tidak hanya tepat secara teks, tetapi juga menyentuh tujuan syariat. Beberapa ulama yang hadir mulai saling berpandangan. Mereka melihat sesuatu yang jarang, kecerdasan yang tidak kering, dan kedalaman yang tidak angkuh. Suasana yang semula tegang perlahan berubah menjadi penuh hormat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, tetapi ada keheningan yang berat, keheningan orang-orang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ulama Mesir itu akhirnya berdiri. Dengan suara yang terdengar jelas oleh semua, ia menyampaikan pengakuan singkat. Ilmu Nawawi, katanya, bukan hanya hasil membaca buku, tetapi hasil pemahaman yang matang dan hati yang bersih. Ia tidak menyebut kata kalah atau menang. Ia hanya menyatakan rasa hormat. Bagi Nawawi, momen itu bukan puncak, melainkan peringatan. Ia sadar bahwa pengakuan bisa menjadi ujian yang lebih berbahaya daripada penolakan. Setelah pertemuan itu, ia tidak berubah sikap. Ia tetap sederhana, tetap belajar, dan tetap menjaga tirakat. Namun bagi dunia di sekitarnya, sesuatu telah bergeser. Keraguan terhadap ulama Nusantara mulai runtuh. Nama Al-Bantani kini disebut dengan nada berbeda, bukan lagi sebagai santri Jawi, melainkan sebagai seorang alim yang layak didengar. Ujian terbuka itu menjadi titik balik. Dari sinilah jalan Nawawi menuju pengaruh yang lebih luas terbuka lebar. Namun bersamaan dengan itu, tuntutan terhadap dirinya juga semakin besar. Akan ada fase ketika ilmunya tidak hanya diuji oleh pertanyaan, tetapi oleh keadaan. Dan di sanalah karamah yang selama ini tersembunyi akan mulai tampak ke permukaan. Setelah ujian terbuka itu, hari-hari Nawawi berjalan lebih padat dari sebelumnya. Banyak santri datang dengan harapan baru, ingin belajar langsung darinya. Namun di balik perhatian itu, Nawawi justru semakin membatasi dirinya. Ia khawatir pujian akan menggerus keikhlasan. Ia memperketat rutinitas malamnya, memilih menulis ketika kota mulai sunyi, dan suara langkah peziarah mereda. Di ruang kecil tempat ia tinggal, hanya ada meja sederhana, beberapa kitab, dan sebuah lampu minyak yang cahayanya temaram. Di sanalah ia menghabiskan malam-malam panjang, menulis dengan penuh kehati-hatian, seolah setiap kata harus melewati saringan batin terlebih dahulu. Pada suatu malam yang kelak dikenang banyak orang, Nawawi sedang tenggelam dalam penulisan sebuah penjelasan penting. Pikirannya jernih, tangannya bergerak mantap. Namun tiba-tiba, lampu minyak di sampingnya berkedip, lalu padam. Ruangan langsung gelap. Minyak habis, dan waktu sudah larut. Bagi kebanyakan orang, ini pertanda berhenti. Tetapi bagi Nawawi, berhenti menulis di tengah alur pemikiran justru terasa berat. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berdoa dengan suara sangat pelan. Ia tidak meminta keajaiban, hanya memohon agar niatnya untuk menyebarkan ilmu tidak terputus. Saat itulah peristiwa itu terjadi. Dalam kegelapan, Nawawi menyadari ada cahaya lembut yang muncul di dekat tangannya. Awalnya ia mengira itu sisa bayangan lampu. Namun ketika ia membuka mata lebih lebar, cahaya itu tetap ada. Sumbernya bukan dari luar, melainkan dari ibu jari tangannya sendiri. Cahaya itu cukup terang untuk menerangi kertas di hadapannya. Nawawi terdiam. Ia tidak bersorak, tidak panik. Ia hanya kembali menunduk, melanjutkan tulisan dengan tangan yang sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang sulit dijelaskan. Malam itu, tulisan terus mengalir hingga fajar menyingsing. Cahaya itu bertahan selama ia menulis, lalu perlahan meredup ketika ia berhenti. Nawawi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Ia menganggapnya sebagai urusan pribadi antara dirinya dan Tuhan. Baginya, cahaya itu bukan tanda keistimewaan, melainkan pengingat. Ia takut jika kejadian ini disalahpahami sebagai tujuan. Padahal, baginya, menulis ilmu dengan niat yang lurus jauh lebih penting daripada karamah apapun. Namun cerita ini tidak sepenuhnya bisa disembunyikan. Beberapa santri yang kebetulan datang lebih awal untuk pengajian pagi melihat siusi sekertas yang masih hangat oleh tinta. Mereka mendengar bisik-bisik dari orang yang tinggal berdekatan. Lama-kelamaan, kisah tentang jari yang memancarkan cahaya itu menyebar. Sebagian orang memaknainya secara harfiah, sebagian lain memahaminya sebagai simbol bahwa cahaya ilmu bisa benar-benar menerangi, bahkan ketika sarana duniawi tidak lagi ada. Bagi Nawawi, yang terpenting adalah dampaknya pada tulisan-tulisannya. Sejak malam itu, ia semakin berhati-hati. Ia memastikan
Setiap kalimat ditulis dengan niat membimbing, bukan mengalahkan. Ia memperbanyak istighfar sebelum menulis dan menutup setiap sesi dengan doa. Ia sadar bahwa kemampuan menulis dengan jernih adalah amanah besar. Cahaya yang muncul malam itu menjadi pengingat bahwa ilmu bukan milik manusia, melainkan titipan yang bisa diambil kapan saja jika disalahgunakan. Peristiwa jari bercahaya ini menjadi legenda yang kelak sering diceritakan di pesantren-pesantren Nusantara. Namun bagi Nawawi sendiri, kisah itu justru menambah beban tanggung jawab. Ia tidak ingin dikenal karena karamah, melainkan karena manfaat ilmunya. Dan justru dari sikap inilah pengaruhnya semakin luas. Kitab-kitab yang ia tulis mulai dibaca di berbagai negeri, dan namanya perlahan menjadi rujukan. Cahaya itu mungkin muncul sesaat di malam gelap, tetapi dampaknya terus menyala dalam bentuk ilmu yang hidup di hati banyak orang. Seiring tersebarnya kitab-kitab karya Nawawi dan kisah ketekunannya di Makkah, arus penuntut ilmu dari Nusantara semakin deras. Mereka datang membawa rindu pada tanah air sekaligus harapan besar untuk pulang dengan bekal ilmu yang matang. Di antara para santri itu, hadir sosok-sosok yang kelak menentukan arah sejarah Indonesia. Nawawi menyambut mereka tanpa jarak. Ia tidak memandang asal daerah atau latar belakang keluarga. Bagi Nawawi, siapapun yang datang dengan niat belajar harus diperlakukan sama, dihormati, dibimbing, dan diingatkan untuk menjaga adab sebelum ilmu. Dalam pengajarannya, Nawawi tidak hanya membahas teks kitab. Ia menekankan satu hal yang sering luput dari perhatian: tanggung jawab ilmu. Ia mengingatkan para santri bahwa ilmu bukan untuk memperdebatkan keunggulan, melainkan untuk menuntun umat keluar dari kebodohan dan ketidakadilan. Di makaalisnya, pembahasan fikih selalu dihubungkan dengan realitas hidup. Tafsir ayat tidak berhenti pada makna bahasa, tetapi diarahkan pada sikap dan tindakan. Pendekatan ini membuat para santri merasa dekat dan tercerahkan, seolah ilmu yang berat menjadi relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di antara murid-muridnya, terdapat nama-nama yang kelak dikenal luas di Indonesia, seperti Hashim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Kepada mereka Nawawi tidak memberikan keistimewaan khusus. Justru ia menuntut lebih. Ia meminta kedisiplinan, kejujuran niat, dan keberanian untuk berpikir jernih. Ia sering mengingatkan bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat selama dijaga dengan adab. Dari sinilah benih sikap moderat dan inklusif itu tumbuh, jauh sebelum istilah tersebut populer. Nawawi juga menanamkan kesadaran kebangsaan dengan cara yang halus. Ia tidak berteriak tentang perlawanan, tetapi menanamkan rasa tanggung jawab terhadap umat dan tanah air. Ia mengatakan bahwa mencintai negeri bukan bertentangan dengan agama. Justru, agama akan tampak indah ketika dijalankan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pesan ini sangat membekas bagi para santri yang kelak kembali ke Nusantara dan menghadapi kenyataan pahit penjajahan. Mereka pulang bukan hanya membawa kitab, tetapi membawa kerangka berpikir dan keteguhan batin. Metode pengajaran Nawawi juga khas. Ia lebih suka dialog daripada ceramah panjang. Ia membiarkan murid bertanya, lalu membimbing mereka menemukan jawaban. Jika murid keliru, ia meluruskan tanpa mempermalukan. Sikap ini menciptakan suasana belajar yang sehat. Para santri merasa aman untuk berpikir dan berpendapat. Inilah yang membuat mereka tumbuh menjadi pemimpin, bukan sekadar penghafal teks. Mereka belajar bahwa otoritas ilmu lahir dari kejujuran dan pengabdian, bukan dari kerasnya suara. Hubungan Nawawi dengan murid-muridnya tidak berakhir di ruang belajar. Ia mendoakan mereka secara khusus, terutama ketika mereka hendak pulang ke tanah air. Ia berpesan agar ilmu yang dibawa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Jika kalian ingin dihormati, katanya, hormatilah umat lebih dulu. Pesan sederhana ini menjadi pegangan hidup bagi banyak muridnya. Dalam kesunyian Makkah, Nawawi sedang membentuk jaringan ulama yang kelak menyatu dalam perjuangan bangsa. Peran Nawawi sebagai guru para pendiri bangsa sering tidak terlihat dalam catatan sejarah resmi. Namun pengaruhnya nyata dalam sikap, pemikiran, dan langkah murid-muridnya. Ia tidak berdiri di medan politik, tetapi menyiapkan fondasi moral dan intelektual yang kokoh. Dari balik majelis sederhana di Makkah, Nawawi ikut membentuk arah masa depan Indonesia. Dan di titik inilah, perannya melampaui batas seorang ulama biasa menjadi mata rantai penting dalam sejarah kebangkitan umat dan bangsa. Pengaruh Nawawi di Makkah akhirnya mencapai puncak yang tak pernah ia rencanakan. Tanpa kampanye, tanpa pencitraan,
Namanya menguat di antara para ulama dan penuntut ilmu. Majelisnya semakin ramai, rujukan pendapatnya semakin sering dikutip dalam perbincangan ilmiah. Jika terjadi kebuntuan, orang-orang mulai menyebut satu nama yang sama. Bukan karena ia paling lantang, melainkan karena penjelasannya paling jernih. Di titik inilah, gelar yang selama ini hanya disematkan kepada ulama besar Hijaz, perlahan melekat pada dirinya Sajidul Ikhlas, pemimpin para ulama di wilayah itu. Gelar tersebut bukan penobatan resmi dengan upacara besar. Ia tumbuh dari pengakuan kolektif. Para ulama senior merujuknya, para santri mempercayainya, dan masyarakat menghormatinya. Bagi Nawawi, ini justru masa yang paling berbahaya. Ia tahu betul bahwa kedudukan bisa mengikis keikhlasan jika tidak dijaga. Maka, alih-alih menikmati pengaruhnya, ia memilih hidup semakin sederhana. Pakaiannya tetap biasa, tempat tinggalnya tidak berubah, dan rutinitas ibadahnya justru diperketat. Ia tidak ingin jarak terbentuk antara dirinya dan orang-orang yang datang mencari ilmu. Sebagai rujukan utama, Nawawi sering diminta memberikan pendapat dalam persoalan-persoalan besar. Ia menanggapi semuanya dengan prinsip yang sama, mendahulukan maslahat umat dan menjaga persatuan. Jika ada perbedaan mazhab, ia menjelaskan titik temu sebelum perbedaan. Jika terjadi perdebatan tajam, ia meredakannya dengan dalil dan adab. Sikap ini membuatnya dihormati oleh berbagai kalangan. Ia tidak memihak kelompok tertentu, tetapi berpihak pada kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral. Di tengah kesibukannya mengajar dan menulis, Nawawi tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap menyebut dirinya Al-Bantani. Identitas itu ia jaga sebagai pengingat bahwa ia berasal dari negeri yang jauh dari pusat kekuasaan, namun dekat dengan ketulusan. Banyak santri dari Nusantara merasa bangga melihatnya. Mereka belajar bahwa menjadi orang timur bukan alasan untuk rendah diri. Justru dari Tanara yang sederhana, lahir seorang alim yang diakui dunia. Kebanggaan ini bukan kebanggaan kosong, melainkan dorongan untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Kitab-kitab Nawawi semakin luas beredar. Tafsir, fikih, dan tasawuf karyanya dipelajari di berbagai negeri. Para ulama menyukai gaya penulisannya yang sistematis dan mudah dipahami. Tidak berbelit-belit, tetapi tetap mendalam. Ia selalu memulai pembahasan dengan adab, lalu masuk ke inti persoalan. Pola ini mencerminkan kepribadiannya. Ilmu tidak pernah ia lepaskan dari akhlak. Inilah yang membuat karyanya bertahan. Bahkan setelah ia wafat, meski telah mencapai puncak pengaruh, Nawawi tetap menolak jabatan formal yang bisa mengikatnya. Ia tidak ingin terjebak dalam urusan kekuasaan. Baginya, kebebasan berpikir dan mengajar jauh lebih berharga. Ia ingin tetap bisa menegur siapapun dengan adil, tanpa beban kepentingan. Sikap ini membuatnya semakin dihormati. Orang-orang tahu bahwa setiap nasihat yang keluar dari lisannya lahir dari kejujuran, bukan dari tekanan. Menjelang akhir hidupnya, Nawawi semakin sering menyendiri. Ia mengurangi aktivitas di luar, memperbanyak doa, dan menyelesaikan tulisan-tulisan terakhirnya. Murid-murid yang peka merasakan perubahan ini, seolah ia sedang menutup satu fase besar dengan tenang. Sang Sayyidul Hijaz dari Tanara tidak pernah mengklaim dirinya besar, namun dunia telah menyaksikan bahwa seorang anak desa dengan ilmu dan adab mampu memimpin tanpa memerintah. Dan dari puncak inilah, kisahnya akan bergerak menuju bab terakhir, bab tentang perpisahan, warisan, dan keajaiban yang melampaui kematian. Tahun-tahun terakhir kehidupan Nawawi di Makkah terasa berbeda. Aktivitasnya memang masih padat, namun ritmenya melambat. Ia lebih sering memilih mengajar dalam lingkaran kecil, berbicara seperlunya, dan menyimpan banyak hal dalam diam. Murid-murid yang peka merasakan perubahan itu. Ada ketenangan yang semakin dalam pada dirinya, seolah ia sedang menyelesaikan sebuah perjalanan panjang. Bagi Nawawi, hidup bukanlah perlombaan untuk terus menambah pengaruh, melainkan amanah yang suatu saat harus diserahkan kembali dengan bersih. Pada bulan Syawal tahun 1314 Hijriah, kabar itu mulai menyebar pelan-pelan. Kesehatan Nawawi menurun. Ia tidak mengeluh, tidak pula meminta perlakuan khusus. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, beribadah, membaca, dan sesekali menulis. Jika ada murid yang datang, ia menyambut dengan senyum tipis. Kata-katanya singkat, namun terasa berat maknanya. Ia lebih sering mengingatkan tentang keikhlasan dan pentingnya menjaga niat, seolah ia sedang menyiapkan orang-orang di sekitarnya untuk sebuah perpisahan yang tak terucap. Ketika kabar wafatnya Nawawi akhirnya terdengar,
Makkah seakan terdiam sejenak. Ulama, santri, dan masyarakat umum berdatangan ke kediamannya. Tangis tidak meledak-ledak, tetapi terasa dalam. Banyak yang kehilangan bukan hanya seorang guru, melainkan penopang batin. Bagi para penuntut ilmu, Nawawi adalah tempat bertanya ketika hati bimbang. Kini tempat itu kosong. Namun anehnya, suasana tidak terasa gelap. Ada rasa pasrah yang menyelimuti, seolah semua orang memahami bahwa kepergiannya bukan kekalahan, melainkan kepulangan. Prosesi pemakaman berlangsung dengan khidmat. Ribuan orang ikut mengiringi, memenuhi jalan-jalan menuju pemakaman. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan negeri. Tidak semua pernah duduk di majelisnya, tetapi banyak yang merasakan manfaat dari tulisannya. Di antara kerumunan itu, tampak murid-murid Nusantara dengan wajah tertunduk. Mereka sadar, satu bab penting dalam hidup mereka telah ditutup. Namun, mereka juga tahu, amanah yang ditinggalkan justru semakin besar. Nawawi dimakamkan di pemakaman Jannatul Ma'wa, salah satu kompleks pemakaman paling bersejarah di Makkah. Tempat itu bukan sembarang lokasi. Di sanalah beristirahat banyak tokoh besar Islam. Bagi sebagian orang, dimakamkan di sana adalah kehormatan luar biasa. Namun bagi Nawawi, semua itu bukan tujuan. Ia tidak pernah membicarakan tempat pemakaman atau penghormatan setelah wafat. Ia hanya ingin hidupnya bermanfaat dan matinya tenang. Dan itulah yang ia dapatkan. Setelah pemakaman selesai, kehidupan di Makkah perlahan kembali berjalan. Namun, nama Nawawi tidak ikut terkubur. Kitab-kitabnya terus dibaca, majelis-majelisnya dikenang, dan nasihat-nasihatnya terus diulang. Murid-muridnya pulang ke negeri masing-masing, membawa duka sekaligus tekad. Mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Justru setelah wafatnya sang guru, tanggung jawab itu berpindah ke pundak mereka. Bagi dunia, wafatnya Nawawi adalah kehilangan besar. Namun bagi sejarah, ini adalah awal dari bab baru. Karena tidak semua pengaruh berhenti bersama kematian. Ada orang-orang tertentu yang jejaknya justru semakin jelas setelah mereka tiada. Pada saat itu belum ada yang membayangkan bahwa puluhan tahun kemudian, makam Nawawi akan kembali menjadi pusat perhatian. Belum ada yang tahu bahwa tanah yang menutup jasadnya menyimpan cerita yang akan mengguncang logika. Semua masih sunyi. Sang matahari timur telah terbenam, tetapi cahayanya ternyata belum benar-benar padam. Puluhan tahun setelah wafatnya Nawawi, Makkah telah banyak berubah. Kota suci itu terus bertumbuh, menyesuaikan diri dengan arus peziarah yang semakin besar dari seluruh dunia. Pemakaman Jannatul Ma'wa pun tidak luput dari penataan ulang. Di tempat dengan lahan terbatas, pembongkaran makam lama adalah prosedur yang dikenal dan dijalankan secara berkala. Bagi para petugas, tugas ini bersifat administratif dan rutin. Tidak ada ruang untuk sentimen atau kenangan pribadi. Semua berjalan berdasarkan aturan. Hingga suatu hari, giliran makam Syekh Nawawi Al-Bantani masuk dalam daftar penataan. Para petugas datang pagi-pagi, membawa peralatan dan dokumen. Nama Nawawi tercantum sederhana, tanpa penanda mencolok. Tidak ada nisan besar. Tidak ada bangunan khusus. Secara kasat mata, makam itu sama seperti makum-makum lain di sekitarnya. Tidak ada yang menduga bahwa tempat itulah yang akan mengubah cara mereka memandang pekerjaan yang selama ini mereka anggap biasa. Ketika penggalian dimulai, suasana awalnya berjalan normal. Pasir diangkat perlahan, lapis demi lapis, hingga mendekati bagian liang lahat. Namun, saat kedalaman tertentu tercapai, kejanggalan mulai terasa. Bukan suara, bukan getaran, melainkan suasana. Beberapa petugas merasakan udara di sekitar mereka berubah. Lebih sejuk, lebih berat, dan sulit dijelaskan. Seorang petugas yang berada paling dekat dengan lubang mendadak terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Wajahnya pucat. Dalam hitungan detik, ia jatuh tersungkur. Seperti kehilangan tenaga. Rekannya bergegas mendekat, sebagian mundur dengan refleks. Ada yang spontan beristighfar, ada yang hanya terpaku menatap lubang itu dengan mata membesar. Ketika mereka memberanikan diri untuk melihat ke dalam, pemandangan yang muncul sama sekali tidak sesuai dengan dugaan. Jasad di dalam liang lahat tampak utuh. Kain kafannya masih jelas, tidak hancur seperti yang biasa mereka temui. Tidak ada tanda pembusukan yang wajar bagi jenazah yang telah lama dimakamkan. Dan yang paling mengejutkan, aroma harum keluar dari dalam tanah. Wangi itu bukan bau bunga yang disiram, bukan pula bau minyak. Ia lembut, kuat, dan memenuhi udara di sekitarnya. Para petugas saling berpandangan. Kebingungan bercampur takut.
berita itu segera dilaporkan kepada atasan. Beberapa orang yang berwenang datang untuk memastikan mereka menyaksikan sendiri apa yang dilaporkan para petugas. Keputusan tidak diambil dengan tergesa-gesa. Situasi dinilai dari berbagai sisi. Di satu sisi, ada prosedur. Di sisi lain, ada tanda yang tidak bisa diabaikan. Dalam tradisi Islam, kemuliaan seorang alim tidak hanya diukur saat hidup, tetapi juga dari bagaimana Allah menjaga kehormatannya setelah wafat. Diskusi berlangsung singkat, namun serius. Akhirnya, keputusan pun diambil, pembongkaran dihentikan. Makam itu ditutup kembali dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada pemindahan, tidak ada perubahan. Para petugas yang terlibat diminta menjaga sikap dan tidak memperbesar cerita. Namun, seperti air yang mencari celah, kisah ini tetap menyebar, dari mulut ke mulut, dari penjaga ke peziarah, hingga akhirnya sampai ke telinga para penuntut ilmu. Banyak yang mengaitkan kejadian itu dengan kehidupan Nawawi yang penuh pengabdian. Bagi mereka, ini bukan keajaiban yang datang tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari hidup yang dijalani dengan keikhlasan. Sejak hari itu, makam Nawawi diperlakukan dengan penghormatan khusus. Tidak ada penanda mencolok, tetapi ada kesadaran dayam-dayam di antara para penjaga. Tempat itu tidak dianggap sembarang. Orang-orang yang melewati area tersebut sering merasakan suasana tenang yang berbeda. Apakah itu sugesti atau kenyataan? Tidak ada yang berani memastikan. Yang jelas, pembongkaran yang seharusnya berjalan rutin berubah menjadi peristiwa yang mengingatkan banyak orang bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Pembatalan pembongkaran ini menjadi titik balik dalam kisah Nawawi. Setelah wafat, dunia seolah dipaksa menoleh kembali pada sosok yang pernah mengajar dengan tenang dan menulis dengan sabar. Jika semasa hidupnya ia tidak mengejar keajaiban, maka setelah wafatnya, keajaiban itu justru datang sendiri. Namun, kisah ini belum selesai. Di balik pembatalan itu, tersimpan pertanyaan yang lebih dalam. Amalan apa yang dijalani Nawawi, hingga kehormatan raganya dijaga sedemikian rupa? Pertanyaan itulah yang akan membawa kita pada bab berikutnya. Setelah pembongkaran makam Syekh Nawawi Al-Bantani dibatalkan, pertanyaan yang paling sering muncul bukan lagi tentang peristiwanya, melainkan tentang sebabnya. Banyak orang bertanya-tanya, amalan apa yang dijalani seorang manusia hingga jasadnya dijaga sedemikian rupa? Para murid dan ulama yang mengenal kehidupan Nawawi mulai mengingat kembali kesehariannya. Mereka sepakat pada satu hal. Tidak ada amalan yang terdengar spektakuler, tidak ada ritual aneh yang dilakukan secara mencolok. Yang ada justru kehidupan yang sangat tertib, bersih, dan konsisten dari hal-hal yang sering dianggap kecil. Amalan pertama yang selalu disebut adalah sikap wara kehati-hatian yang ekstrem dalam perkara halal dan haram. Nawawi dikenal sangat ketat menjaga apa yang masuk ke tubuhnya. Ia tidak sembarang menerima makanan, bahkan dari orang yang berniat baik. Jika ragu terhadap sumbernya, ia memilih menolak dengan halus atau menahan lapar. Baginya, makanan bukan sekadar pengisi perut, tetapi bahan bakar bagi doa dan ilmu. Ia percaya bahwa ilmu yang ditulis dengan tubuh yang dijaga dari yang syubhat akan memiliki keberkahan yang panjang. Prinsip ini ia jalani tanpa kompromi, sejak muda hingga akhir hayatnya. Selain menjaga makanan, Nawawi juga sangat menjaga niat. Setiap aktivitas, sekecil apapun, selalu ia awali dengan introspeksi. Ia sering berhenti menulis atau mengajar hanya karena merasa ada sedikit kebanggaan yang menyelinap di hatinya. Dalam kondisi seperti itu, ia memilih beristighfar, berdoa, bahkan menghentikan aktivitasnya untuk sementara. Bagi Nawawi, membersihkan hati lebih penting daripada menyelesaikan pekerjaan. Ia takut ilmu yang lahir dari hati yang kotor akan menjadi bencana bagi orang lain. Zikir menjadi napas yang tidak pernah terputus dalam hidupnya. Nawawi tidak menjadikan zikir sebagai amalan tambahan, melainkan sebagai latar dari seluruh aktivitas. Saat berjalan, ia berzikir. Saat menulis, ia berzikir. Bahkan saat diam, hatinya tetap menyebut nama Allah. Zikir yang paling sering ia amalkan adalah zikir yang sederhana, tidak panjang, tetapi konsisten. Baginya, kekuatan zikir bukan pada banyaknya lafaz, melainkan pada kehadiran hati. Kebiasaan inilah yang membuat hidupnya terasa tenang, meski beban ilmunya sangat berat. Amalan lain yang jarang disadari orang adalah kedisiplinan waktu. Nawawi sangat menghargai waktu-waktu transisi, terutama pagi dan petang. Ia tidak suka bermalis-malisan setelah subuh dan tidak membiarkan maghrib berlalu tanpa ibadah.
Waktu-waktu ini ia anggap sebagai momen penentu arah hari. Kebiasaan ini bukan hanya membentuk produktivitas, tetapi juga membangun kepekaan batin. Banyak muridnya yang meniru pola ini dan merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Nawawi juga sangat menjaga adab terhadap manusia. Ia tidak suka menyakiti perasaan orang lain, bahkan dalam perdebatan ilmiah. Jika harus mengoreksi, ia melakukannya dengan bahasa yang lembut. Ia percaya bahwa ilmu tidak akan masuk ke hati yang sedang terluka. Sikap ini membuatnya dicintai, bukan ditakuti. Banyak orang yang merasa aman berada di dekatnya. Dan rasa aman itu, menurut para ulama, adalah tanda keberkahan yang jarang dimiliki. Semua amalan ini, jika dilihat satu persatu, tampak biasa. Tidak ada yang terdengar luar biasa. Namun, justru disitulah letak rahasianya. Nawawi tidak mencari keajaiban. Ia hanya menjaga konsistensi dalam kebaikan. Ia tidak mengejar karamah, tetapi menjaga adab. Dan dari hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran itulah, kehormatan datang tanpa diminta. Jasad yang terjaga di dalam tanah bukanlah tujuan hidupnya, melainkan akibat dari hidup yang terjaga dari awal hingga akhir. Kisah ini mengajarkan satu pelajaran penting. Kemuliaan sejati tidak dibangun oleh satu amalan besar, melainkan oleh ribuan kebaikan kecil yang dijaga setiap hari. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak meninggalkan rahasia yang sulit ditiru. Ia hanya meninggalkan teladan tentang bagaimana hidup dengan hati-hati, jujur, dan penuh pengabdian. Dan dari teladan itulah, warisan sejatinya terus hidup, bahkan setelah raganya kembali ke tanah. Di titik akhir perjalanan ini, kisah Syekh Nawawi Al-Bantani tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Justru disinilah maknanya bertemu dengan zaman kita. Setelah pembongkaran makam dibatalkan dan amalan hidupnya mulai dipahami, orang-orang menyadari bahwa warisan terbesar Nawawi bukanlah jasad yang terjaga, melainkan pesan hidup yang relevan lintas abad. Ia tidak meninggalkan harta, tidak pula jabatan. Yang ia tinggalkan adalah cara memandang ilmu, cara menjaga niat, dan cara hidup di tengah dunia yang seringkali bising oleh ambisi. Para murid dan penuntut ilmu yang datang berziarah ke pemakaman Jannatul Mala sering merasakan hal yang sama. Ketenangan bukan karena tempat itu istimewa secara fisik, tetapi karena ingatan tentang siapa yang bersemayam di sana. Banyak di antara mereka yang datang dengan beban hidup, kebingungan arah, atau kelelahan batin. Mereka tidak mencari keajaiban. Mereka hanya duduk sejenak, mengirim doa, dan pulang dengan hati yang lebih ringan. Seolah-olah Nawawi, yang semasa hidupnya menenangkan orang dengan ilmunya, masih melakukan hal yang sama dari alam yang berbeda. Wasiat Nawawi tidak pernah ditulis dalam satu teks khusus. Ia tersebar dalam sikap, nasihat singkat, dan contoh hidup. Salah satu pesan terkuatnya adalah tentang niat. Ia berulang kali mengingatkan bahwa ilmu tanpa niat yang lurus akan menjadi beban. Di zaman ketika pengetahuan mudah diakses dan gelar mudah dipamerkan, pesan ini terasa semakin tajam. Nawawi mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan bukanlah seberapa dikenal nama kita, melainkan seberapa bermanfaat kehadiran kita bagi orang lain. Ia juga meninggalkan pesan tentang kesederhanaan. Meski mencapai puncak pengaruh di Makkah, ia tidak pernah membangun jarak dengan umat. Dalam konteks zaman fitnah, ketika kekuasaan dan popularitas sering memisahkan pemimpin dari yang dipimpin, teladan ini menjadi sangat penting. Nawawi menunjukkan bahwa wibawa sejati lahir dari kejujuran dan konsistensi, bukan dari simbol atau pencitraan. Ia memimpin tanpa memerintah, memengaruhi tanpa memaksa. Pesan lainnya adalah tentang waktu. Nawawi sangat menghargai waktu-waktu sunyi, terutama pagi dan petang. Ia percaya bahwa perubahan besar dimulai dari pengelolaan waktu yang kecil. Di era modern, ketika perhatian mudah terpecah dan waktu terasa selalu kurang, teladan ini menjadi pengingat bahwa kedalaman hidup tidak diukur dari kesibukan, tetapi dari kesadaran. Nawawi tidak mengisi waktunya dengan banyak hal, tetapi dengan hal yang tepat. Bagi Indonesia dan Nusantara, Nawawi adalah simbol kepercayaan diri intelektual. Ia membuktikan bahwa anak desa dengan ketekunan dan adab bisa menjadi rujukan dunia. Ia menghapus rasa minder yang sering diwariskan oleh sejarah penjajahan. Pesannya jelas, jangan pernah meremehkan asal-usulmu. Jika niatmu lurus dan usahamu sungguh-sungguh, jalan akan terbuka. Dunia mungkin tidak langsung mengakui, tetapi kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Di akhir hidupnya, Nawawi tidak meninggalkan pesan dramatis.
Ia hanya meninggalkan jejak. Jejak itu mengajarkan bahwa di tengah zaman yang penuh kebingungan, kita tidak perlu mencari figur sempurna. Kita hanya perlu meniru satu demi satu kebiasaan baik yang ia jaga. Kejujuran niat, kebersihan hati, kedisiplinan waktu, dan kepedulian pada umat. Jika itu dilakukan, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya bisa melampaui usia manusia. Kisah Syekh Nawawi Al-Bantani adalah cermin. Ia tidak memaksa kita untuk kagum, tetapi mengajak kita bertanya, bagaimana kita menjalani hidup ini? Apakah kita mengejar pengakuan atau kebermanfaatan? Apakah kita sibuk terlihat atau sibuk memperbaiki diri? Di zaman fitnah, ketika banyak hal tampak terbalik, teladan Nawawi berdiri tegak sebagai penunjuk arah. Ia mengingatkan bahwa cahaya tidak selalu datang dari sorotan, tetapi sering lahir dari kesunyian yang dijaga dengan setia.